البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 88. Qala al-muallifu wafaqahullahu ta'ala, al-babul khamis, bab yang kelima, tatbiqu hukmillahi ta'ala fil ard, penerapan hukum Allah Ta'ala di bumi, yu'tabaru rahmatan lil alamin, itu terhitung atau terpandang sebagai rahmat untuk alam semesta, khilafan lil jahilin, berbeda dengan pendapat orang-orang yang jahil, terutama adalah orang-orang orientalis atau orang-orang kafir secara umum yang memandang hukum Islam ini hukum yang ganas, yang keras, tidak sesuai hak asasi atau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka yang merusak, yang menjadikan para wanita menjadi sasaran-sasaran serigala di luar rumahnya. Baik. Innallaha ta'ala hakim dzul hikmatil balighah. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah hakim. Terkadang diartikan bijaksana gitu ya. Tapi maknanya adalah pemilik hikmah yang mendalam. Fawadha'a kulla syai'in mawdi'ah. Dia meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Walahu ghayatun mahmudah, dan dia memiliki tujuan yang terpuji. Fi fi'lihi wa syar'ih, di dalam perbuatannya dan syariatnya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang berupa permainan, apalagi penganiayaan. Qala ta'ala, dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Yang demikian tadi adalah hukum Allah. Dia menghukumi di antara kalian, yaitu bihi, dengan hukumnya, takdirnya. Dan Allah maha berilmu lagi maha penuh hikmah. Didatangkan masdar, didatangkan hal, dan didatangkan sighat mubalaghah. Masdarnya tadi ya hukum, halnya yaitu fi'il, yaitu yahkumu. Kemudian didatangkan sighat mubalaghah hakim. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fahuwa alimun bi khalqih, maka Allah maha tahu tentang makhluknya. Ya, siapa yang lebih tahu daripada dia tentang makhluknya? Dia maha tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah yang mencipta tidak tahu, sementara dia itu al-latif, yang mengetahui daqaiqul umur, perkara-perkara yang sangat mendetail. Al-khabir dzul khibrah at-tammah, memiliki kepakaran yang sempurna. Baik. Wa amrih, juga di dalam syariatnya, dia maha tahu tentang syariatnya. Walihada kanal hakim min asma'ihil husna, maka dari itu al-hakim termasuk dari nama-namanya yang paling indah. Bukan hasanah, nama yang indah, tapi husna. Ini pakai pola mubalaghah, sangat indah atau paling indah. Wal hikmah min sifatihil ula, dan hikmah itu termasuk dari sifat-sifatnya yang tinggi. Atau ula yaitu yang paling tinggi. Iya, wazan fu'la. Sesuai enggak ya wazannya, wazan fu'la? Kalau fu'la berarti apa? Ulya. Kalau ini ula, ada yang terhapus. Wasyari'atu shadiratu an amrih, dan syariat yang muncul atau yang datang dari urusannya atau perintahnya, mabnaha alal hikmah, dasarnya adalah di atas hikmah atau pondasinya adalah di atas hikmah. Kalau ula berarti masdarnya apa yang sesuai ya? Bukan masdar, wazannya fu'al kah ya? Ula, fu'al. Qala Allah Ta'ala, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapakah yang membuat kerusakan dan siapakah yang membuat perbaikan.
Walau sya'allahu la'anatakum, seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia sudah menyusahkan kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa. Berarti apa? Yahkumu ma yurid, menghukumi apapun yang Dia inginkan. Dia aziz, yaitu qahir, Maha menundukkan segalanya. Hakim, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah fi tafsiri qaulillahi ta'ala innallaha azizun hakim. Wa huwa hakimun fi dzalik. Dia itu maha penuh hikmah di dalam urusannya tadi. Termasuk apa? Yang dibahas dalam ayat 220 dari Al-Baqarah, pembahasan apa itu? Pembahasan harta anak yatim. Kalau tidak salah ya, masalah harta anak yatim. Nah, Allah memberikan kelonggaran, yaitu boleh walinya itu memakan sesuai dengan kadarnya, dengan cara yang ma'ruf. Boleh makan sama-sama, tetapi tidak dengan tujuan untuk merusak atau merampas harta anak yatim. Kalau Allah menghendaki, mampu saja membuat syariat itu berat. Betul-betul harta anak yatim tidak boleh bercampur, sehingga mereka akan susah, terutama ketika masak. Berasnya harus dipisahkan, sayurnya juga dipisahkan. Ini akan sangat menyusahkan. Maka Allah memberikan yang mudah-mudah. Yang penting jangan sampai mereka berniat merusak harta anak yatim. Kemudian apa di sini? Walau fa'ala bikum, seandainya dia fa'alahu bikum, melakukan itu pada kalian, yaitu membuat syariat yang menyusahkan kalian, wa fi ghairihi wa ahkamih, dan juga min ahkamih, dan dalam perkara yang lain dari hukum-hukumnya, wa tadbirih, dan pengaturannya, la yadkhulu af'aluhu la yadkhulu af'alahu khalalun wala naqas. Tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan yang masuk ke dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya pasti apa? Bagus, pasti sempurna. Wala wahyun wala aib. Waha yaitu lemah, tidak ada kelemahan dan tidak ada aib. Aib itu apa ya? Kekurangan kah ya? Atau cacat juga? Li'annahu fi'lu dzil hikmah, karena perbuatan tadi adalah perbuatan zat yang memiliki hikmah. Alladzi la yajhalu awaqibal umur, yang mana dia maha tahu tentang kesudahan-kesudahan dari urusan. Ya, dia tahu akibatnya apa kalau begini dan seterusnya. Tidak seperti manusia, tidak tahu hasilnya begini. Seperti apa? Pernah terjadi di mana? Di Belanda itu terjadi perbaikan hukum karena ternyata tatkala suatu hukum diterapkan tidak sesuai, penjahat malah semakin berani. Akhirnya ya sudah, hukumnya diperberat, dibeginikan, begitukan, menunjukkan jahilnya manusia, tidak tahu kesudahan dari hukum yang mereka rancang. Sementara Allah Maha tahu, hukumnya pasti sempurna. Fayadkhulu tadbirahu madzammatun, madzammatu aqibah, maka kesudahan yang tercela akan masuk kepada pengaturannya, yaitu untuk apa itu? Kalau sampai orang itu tidak tahu kesudahan-kesudahan, tapi karena Allah tidak seperti itu, maka pengaturannya tidak mengalami kesudahan yang tercela. Bahkan Allah mengatakan walillahi aqibatul umur, hanya milik Allah lah kesudahan dari semua urusan. Jadi dia Maha tahu kesudahannya apa kalau seperti ini dan seperti itu. Kama yadkhulu dzalika af'alal khalq, sebagaimana perkara tadi, yaitu apa? Kesudahan yang buruk dan tercela masuk kepada perbuatan-perbuatan para makhluk. Li jahlihim bi'awaqibil umur, karena mereka tidak tahu kesudahan dari perkara-perkara ini. Li su'ikhtiyarihim fiha betida'a, karena buruknya pilihan mereka di dalam urusan-urusan mereka pertama kalinya. Manusia tidak tahu perkara gaib, mereka hanya berusaha. Maka hendaknya apa? Mohon bimbingan kepada Allah dan tunduk kepada syariat Allah. Selesai dari Jami'ul Bayan punya At-Tabari. Fala yashra'u syai'an illa limasalihil ibad, maka Allah tidak mensyariatkan sesuatu melainkan demi kemaslahatan para hamba. Fayuqarribu ilaihim bihi ma yanfa'uhum, maka dengan syariatnya, dengan syaratnya tadi, Allah mendekatkan kepada mereka perkara yang bermanfaat untuk mereka.
wa yub'idu minhum bihi ma yadurruhum, dan dengan syaratnya tadi dia menjauhkan dari mereka perkara yang membahayakan mereka. Kembalinya manfaat pada kita syariat itu. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, asy-syari'ah mabnaha wa asasuha alal hikam. Syariat dasarnya, demikian pula asasnya itu di atas hikmah-hikmah, wa masalihil ibad, dan kemaslahatan para hamba, fil ma'asyi wal ma'ad, di dunia dan di akhirat, demi kebaikan mereka sendiri itu. Kadang terjadi apa? Bukan kadang, sering terjadi komplain itu apa ya? Ada yang protes. Kenapa kalau perempuan dapat warisan sebegini aja, sementara laki-laki 2 kali lipatnya? Iya, kalau perempuan dapat warisan, harta itu untuk siapa? Untuk dia. Dia tidak wajib menafkahi ayah ibu, tidak wajib menafkahi suami, tidak wajib menafkahi anak. Baik, yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Sementara laki-laki dia wajib menafkahi ayah ibu kalau ayah ibu memerlukan bantuan. Wajib juga menafkahi siapa itu, adik-adik dan kakak-kakak dia yang perempuan kalau memang mereka memerlukan bantuan dan tidak ada wali yang lain misalkan. Juga masih wajib menafkahi diri sendiri, dan juga wajib untuk mempersiapkan apa, mahar kalau nanti melamar wanita. Wajib juga kalau tidak ada yang bantu misalkan. Dan juga setelah itu apa, menafkahi anak istri. Tanggung jawab laki-laki banyak sekali, sehingga Allah dengan hikmahnya menjadikan bahwasanya warisan untuk laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Di dalam harta dia ada hak banyak sekali, hak orang yang banyak. Kalau perempuan itu hak dia, terserah mau beli make up 1 gudang itu urusan dia. Tidak ada orang lain yang berhak untuk apa, meminta harta dari perempuan itu, warisan tadi. Itu sekitar contoh kecil, masih banyak yang lain di dalam syariat Allah Ta'ala. Kemudian wahia adlun kulluha, syariat ini semuanya adalah keadilan. Wa rahmatun kulluha, semuanya adalah rahmah. Wa masalihu kulluha, semuanya adalah kemaslahatan. Wa hikmatun kulluha, semuanya adalah hikmah bagi orang yang memahami tentunya. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jawur, maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kecurangan, ketidakadilan, wa 'anir rahmati ila diddiha, keluar dari rahmah menuju kepada kebalikannya, malah menimbulkan laknat, menimbulkan kutukan, menimbulkan kesengsaraan dan kesialan misalkan. Wa 'anil maslahati ilal mafsadah, keluar dari kemaslahatan justru menuju kepada kerusakan. Wa 'anil hikmati ilal abas, keluar dari hikmah menuju kepada kesia-siaan. Falaisat minas syariah, maka dia itu bukan bagian dari syariat ini. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian wa min wajhin akhar, dari sudut pandang yang lain, agar kita lebih memahami syariat Allah itu untuk mendatangkan rahmat demi kebaikan kita. Inna fi iqamatiha khairan katsira, sesungguhnya di dalam penegakan syariat ada kebaikan yang banyak. Wa barakatan azimah, dan keberkahan yang agung. Wa zajran lil fujjar, dan sebagai hardikan untuk menghentikan orang-orang yang jahat. Fujar dari apa? Al-fujur, syaqqu satrid diyanah, merobek tabir keagamaan. Intinya apa? Yaitu berbuat jahat. Ini fujur. Fujar orang-orang yang jahat. Anil ifsadi fil biladi wal ibad, menghalangi mereka dari membuat kerusakan di negeri-negeri dan di kalangan para hamba. Ya, kalau hukum lemah, hukum mudah dibeli misalkan, maka orang jadi bermudah-mudah berbuat kerusakan di mana-mana. Fa fi dzalika rahmatun wasi'ah, maka di dalam peristiwa ini, yaitu di dalam penegakan hukum yang syar'i, ada rahmat yang luas. Qala Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam qisas kalian akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, mungkin kehidupan yang baru, atau mungkin apa, kelestarian hidup dari orang yang masih hidup. Wahai orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam. Albab jamak dari lub, yaitu inti dari jantung itu.
agar kalian bertakwa. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, wal makna dari ayat tadi, annal qisas idza uqim, bahwasanya kisos yaitu iqtisas, yaitu menelusuri jejak, yaitu hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Jika dia ditegakkan, wa tahaqqaqa al-hukmu fih, dan hukumnya telah diwujudkan, direalisasikan pada peristiwa itu, misalkan izdajara man yuridu qatla akhar, orang yang ingin membunuh orang lain akan izdajar, yaitu apa? Akan terhentikan, akan terhalang. Ini wazan apa ya? Izdajar. Huruf aslinya apa? Zai, jim dengan ro, zajara. Kemudian apa? Dimasuki tambahan alif dengan ta. Wazan apa? Ifta'ala, istajara, asalnya istajara. Nah, kemudian taknya itu karena agar disesuaikan dengan jim, maka dirubah makhrajnya menjadi apa? Menjadi dal, isdajara, terhalangi dari keinginan untuk membunuh orang lain. Kalau dia tahu, oh ini pelaku pembunuhan dengan sengaja, dengan apa? Udwan. Kita tahu syarat dikatakan pembunuhannya itu layak dikisos ada dua syaratnya. Yang pertama apa? Amad, dengan sengaja. Yang kedua apa? Udwan, memang melampaui batas. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada kisos. Amad yaitu memang sengaja ingin membunuh orang itu. Yang kedua adalah yaitu apa tadi? Udwan, yaitu memang melampaui batas. Adapun kalau sengaja membunuh tapi tidak melampaui batas, tak boleh dikisos. Seperti apa? Tentara yang membunuh perampok, atau mungkin angkatan laut yang membunuh apa namanya, penyamun kah, lanun itu, bajak laut, ya bajak laut. Ewa. Kalau bajak darat dihormati, bajak laut nggak dihormati. Intinya ya seperti itu. Maka yang seperti ini tidak terkena kisos karena dia tidak melampaui batas, dia sekedar menjaga keamanan, menegakkan hukum misalkan. Nah, kalau dia tahu bahwasanya orang yang membunuh dengan sengaja, dengan melampaui batas akan dihukum mati, maka dia akan menahan diri, jangan sampai berbuat itu. Tapi kalau ternyata hukum lemah, akhirnya apa? Terbentuk apa istilahnya ya, pembunuh-pembunuh yang lain, pembunuh berseri lah, atau psikopat itu. Oh ternyata jadi pembunuh malah viral ya, terkenal. Oh saya maulah. Akhirnya meniru pembunuh yang sebelumnya. Na'udzubillah. Ini gara-gara syariat tidak ditegakkan, akhirnya nyawa manusia jadi murah. Makhafata ayyuqtassa min, karena dia khawatir dia nanti dikisos, disebabkan minnya min sababiyah ya, disebabkan karena dia membunuh orang lain. Gimana cara membaca yang betul ya? Fahayya akhirnya, karena apa? Ini dua orang kan? Fahayya bidzalika ma'an, maka mereka berdua darinya siapa? Yaitu si orang yang hendak membunuh dengan orang yang calon-calon korbannya sama-sama masih hidup, dengan sebab apa? Takut nanti dikisos oleh peristiwa sebelum-sebelumnya itu. Hayya, iya betul. Hayya Yahya. Wa kanatil Arab idza qatala rajulul akhar, dahulu kala orang Arab jika ada seseorang membunuh orang lain, hamiya qabilahuma, maka kabilah mereka berdua akan memanas, ya akan timbul ketegangan. Wa taqatalu, dan saling membunuh, padahal sebenarnya hanya satu orang, tapi ya namanya fanatisme jahiliyah, akhirnya banyak terjadi pembunuhan karena dendam dan saling membunuh. Wa kana dzalika da'iyan ila qatlil adadil katsir, peristiwa itu akan menyebabkan terbunuhnya sejumlah besar orang gara-gara pembunuhan satu orang. Falamma syara'allahul qisas, tatkala Allah mensyariatkan qisas, qani al-kullu bih, masing-masing dari kedua belah pihak merasa puas dengan itu. Kabilah yang terbunuh, kabilah dari mangsanya, dari korbannya puas karena si pembunuhnya dibunuh. Kabilah orang yang terbunuh juga bersyukur, hanya dia yang jahat, untuk apa kami ikut-ikutan harus mati. Nah, kedua belah pihak ridho dengan kisos tadi, mati satu ya berarti apa, hukumannya satu.
Wa tarakul liqtital, dan mereka meninggalkan sikap saling membunuh karena syariat melindungi hak orang yang terbunuh tadi. Falahum fi dzalika hayah, maka di dalam peristiwa itu mereka mendapatkan kehidupan, banyak nyawa yang terpelihara dan terlindungi. Ini masih kalam siapa? Al-Qurtubi. As-saniyah, sisi hukum yang kedua, min ahkamitil kal ayah, dari hukum-hukum yang ada di dalam ayat tadi, ittafaqa a'immatul fatwa, para imam fatwa bersepakat ala annahu la yajuzu li ahadin ayyaqtassa min ahadin haqqahu duna sultan. Tidak boleh seseorang melakukan qisas terhadap orang lain karena hak dia tanpa ada izin atau pengawasan dari penguasa. Ya, ini tanggung jawab waliul amr. Kalau tidak maka akan timbul kekacauan nanti, masing-masing mengkisos sendiri-sendiri, akhirnya memang apa? Jadi tarkam ya, perang antar kampung itu, atau perang antar kabilah dan seterusnya. Walaisa linnasi ayyaqtassa ba'dhum min ba'd. Manusia tidak berhak untuk saling mengkisos. Ya, ini urusan waliul amr. Kalau tidak nanti seperti masa apa dulu itu, reformasi itu, apa namanya? Reformasi itu. Akhirnya apa? Bermudah-mudah membakar orang, membakar gedung, membakar toko-toko, membunuh dengan apa? Dengan kacau seperti di masa-masa itu. Betul-betul masa yang sangat kacau waktu itu. Ada teman anak di Damas, dia cerita waktu itu, waktu peristiwa kekacauan itu dia kebetulan baru pulang sekolah waktu itu, terjebak di situ. Akhirnya dia masuk ke toko, dalam keadaan toko pun tidak aman. Setelah sekian lama, alhamdulillah dia selamat. Satu kota jadi kacau gara-gara peristiwa macam itu. Tatkala hukum menjadi lemah, presiden yang sudah mendekat ke apa itu nilai-nilai Islam malah dijatuhkan dengan sebab ya biasa, apa itu, mata-mata orang kufar. Kemudian dikatakan di sini wa inna madzalika li sultan. Ulama bersepakat bahwasanya masalah kisos itu diserahkan kepada sultan. Kalau sultan tidak menjalankan, nah dia akan ditanya oleh Allah nanti, bertanggung jawab di hari kiamat, memenuhi hak orang-orang yang teraniaya. Kata beliau di sini, au man nasabahu sultan lidzalik, atau orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk menjalankan itu, ya wakil-wakil penguasa, mungkin apa, hakim-hakim negeri atau apa dan seterusnya. Walihada ja'alallahu sultan liyaqbida aidin nas ba'dihim an ba'd. Maka dari itu Allah menjadikan penguasa, mengadakan penguasa untuk memegang tangan umat manusia satu sama lain, mengendalikan agar tidak timbul kekacauan. Kita masuk ke halaman 90. Ini selesai dari tafsir Qurtubi. Wa minal hukmi, betul nggak di sini ya? Wa minal hukmi bi ghairi ma anzalallah mustahillan bih. Kita lihat nanti mubtada'nya mana. Termasuk dari berhukum dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan, dalam keadaan dia menghalalkan amalan tadi, au mu'taqidan anna hukmal ghair yusawi hukmallah, atau dia meyakini bahwasanya hukum yang lain itu setara dengan hukum Allah, au ahsana min hukmillah, atau lebih baik daripada hukum Allah, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, fahadza riddah, maka ini termasuk kemurtadan. Anda tak tahu dulu kenapa menulis gini, mungkin apa, waktu memindah dari satu risalah ke risalah yang lain, sebagiannya belum meneliti lagi ya. Seandainya minnya dihapus lebih sesuai. Berhukum begini, maka ini termasuk dari kemurtadan. Ya bagusnya tanpa min di sini. Karena ini sebagian anak ambil dari risalah yang lain, risalah terkait dengan kezaliman dan sebagainya, kalau tidak salah dulunya. Dan risalah apa itu? Syarah Nawaqidil Islam. Wa amma illam ya'taqid hilla dzalik, adapun jika dia tidak meyakini perbuatan tadi itu halal, wa kadzalika idza lam ya'taqid, demikian pula jika dia tidak meyakini anna hukmal ghair yusawi hukmallah,
bahwasanya hukum yang lain itu setara dengan hukum Allah, au ahsanu min, atau lebih baik dari hukum Allah, fahuwa zalimun fasiq, maka orang ini zalim fasik, walaisa bikafir, walaisa kafiran, ya dia tidak kafir karena dia yakin ini dosa, ini tidak boleh sebenarnya, tapi biasa hawa nafsu, pengikor hawa nafsu, fasik atau zalim sesuai kadarnya. Qala Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Wa katabna alaihim fiha, dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Taurat, annan nafsa bin nafas, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, wal aina bil ain, mata dibalas dengan mata, wal anfa bil anf, dan hidung dibalas dengan hidung. Barang siapa mematahkan hidung orang lain, hukumnya setara, berarti hukum dia akan dipatahkan, kecuali kalau dimaafkan. Wal udhuna bil udhun, telinga dibalas dengan telinga. Baik, kalau memotong satu telinga, ini kalau tidak dikisos, dia diatnya berapa ya? Diatnya berapa? Berapa ekor onta? Satu potong 7 jari. Berapa ekor onta? Bukan. Ya jelas ini bukan urusan anak kecil ini memang. Tapi nggak apalah, berani mencoba. Berapa telinga? Siapa yang tahu? Ketentuannya apa itu? Kalau berpasangan, ayo, kalau satu 50, kalau Ustaz betul. Satu telinga itu nilainya 50 ekor onta, walaupun satu onta punya 2 telinga kan. Tapi hukum Allah, manusia memang apa? Sangat mahal. Kalau 2 telinga, 100. Hidung apa? Hidung kata para ulama, kalau dia satu benda nilainya langsung 100. Memang mahal, hidung kita mahal ternyata. Nilainya adalah 100 ekor unta. Makanya jangan bermudah-mudah untuk mematahkan hidung orang lain. Kemudian wasinna bisin, dan gigi dengan gigi. Ini setara. Walaupun apa? Yang satu gigi seri, yang satu gigi geraham, ini setara nilainya. Berapa nilainya? Kurang lebih berapa ya? Tiga Ustaz ya, kurang lebih 3 satu gigi itu. Gigi manusia berapa? 32 kah? Atau berapa itu? Nah, kali 3 kurang lebih memang 90 sekian. Oh iya. Jadi gigi kita berat. Satu gigi itu 3 ekor unta itu. Padahal 1 ekor unta entah giginya berapa. Memang gigi manusia mahal. Wal juruha qisas, dan luka itu juga ada qisasnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Kemudian barang siapa bersedekah dengan peristiwa tadi, yaitu dia memaafkan dari kisos menuju kepada diat, atau memaafkan secara total tanpa kisos, tanpa diat, maka itu sebagai penghapus dosa untuk dia. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa qala jalla dzikruh wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Hendaknya ahli Injil menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan di dalam peristiwa itu, di dalam kasus itu. Wah, ini untuk anak-anak sesuai ini. Injil untuk nabi siapa? Anak-anak tunjuk jari. Injil itu untuk nabi siapa? Siapa anak-anak yang tunjuk jari? Sebentar, cari anak-anak yang lain, tapi yang sudah paham ada enggak? Hakim paham enggak? Injil untuk nabi siapa? Injil? Ayo, Nabi Isa, paham? Tunjuk jari aja, tunjuk jari. Berani. Baik. Kalau salah enggak kena gigit. Baik. Kita tadi sampai mana? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, qala Al-Bara ibnu Azib Al-Ansari radhiyallahu anhuma, wa Hudzaifah ibnu Yaman An-Ansari juga radhiyallahu anhuma. Nama ayahnya siapa? Husaib atau Hasib. Wa Ibnu Abbas. Kira-kira anak-anak tahu enggak Ibnu Abbas ini Madinah atau Mekah ya? Beliau lahir di Madinah atau lahir di Mekah? Anak-anak tahu? Oh, Abdul Fattah, boleh lah Abdul Fattah. Oh, bukan.
Ada anak-anak yang lain kira-kira. Oh, antum aja, antum siapa? Siapa namanya? Dafa, iya. Ibnu Abbas lahir di mana? Di Colo? Nggak pernah jumpa tuh kita. Di Demak. Bukan lagi. Di mana? Di mana? Ibnu Abbas di Mekah atau Madinah? Iya, di Mekah, betul. Beliau lahir di Mekah. Beliau Quraisy. Dari apa? Bani Abdul Muttalib. Mana tadi? Kemudian apa? Wa Abu Mijlas. Wa Abu Raja al-Utaridi. Anda lupa Abu Mijlas siapa namanya? Abu Raja al-Utaridi Imran bin Milhan. Wa Ikrimah al-Barbari. Wa Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau adalah apa itu? Pendidik bagi apa? Umar bin Abdul Aziz. Wal Hasanul Basri, ma'ruf. Hasan bin Yasar al-Basri. Wa ghairuhum, mereka semua dan yang selain mereka mengatakan nazalat fi ahlil kitab. Ayat ini turun tentang ahli kitab. Zadal Hasanul Basri, Al-Hasanul Basri menambahkan wahya alaina wajibah, dan dia menjadi kewajiban atas kita, yaitu wajib berhukum dengan hukum Allah. Kalau tidak, ya mungkin kafir atau fasik atau zalim sesuai kadarnya. Wa qala Abdur Razzaq an Sufyan as-Tsauri. Enggak apalah ya, kita murajaah tentang apa ulama-ulama salaf. Abdur Razzaq rumahnya mana Abdur Razzaq? Mekah atau Madinah atau Syam atau Mesir atau yang tidak disebut? Kira-kira anak-anak ada yang tahu atau mungkin mas-mas saja, mas-mas. Abdur Razzaq rumahnya di mana? Abdur Razzaq, siapa yang ingat Abdur Razzaq? Kalau enggak bertanggung jawab Ustaz. Ayo Yaman, betul. Tamam, Abdur Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, Abu Bakar, tamam. Dari Sufyan As-Tsauri, ini sudah pernah ya kita malam kemarin. Sufyan As-Tsauri mana rumahnya? Sufyan As-Tsauri, siapa yang tunjuk jari? Sufyan As-Tsauri rumahnya mana? Iya betul, Kufah, tamam. An Mansur, Mansur ibnu Mu'tamir ibni Abdillah, hafalannya menyetarai Sufyan As-Tsauri. An Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Kufiyun juga, mengatakan nazalat hadhil ayatu fi Bani Israil. Ayat ini turun tentang Bani Israel. Wa radhiyallahu li hadhil ummati biha. Allah meridhai ayat ini untuk umat ini, yaitu syariatnya sama dalam masalah ini. Rawahu Ibnu Jarir. Nomor berapa? Iya, sanadnya sahih. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala rahimahullah wa qala Waqi'. Waqi' telah kita lewati. Mana rumahnya Waqi'? Waqi' siapa yang ingat? Sama dengan As-Tsauri, berarti mana rumahnya? Iya, Kufah beliau. Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Tatkala Ibnu Mubarak meninggal dunia, Waqi' yang menggantikan posisi beliau mengajar. An Sufyan, jelas Sufyan As-Tsauri, Waqi' muridnya Sufyan As-Tsauri. An Sa'id Al-Makki. Anda lupa ya, di bawah ada pembahasan enggak? Fi sanadihi Sa'id Al-Makki wa huwa majhul. Iya, tidak dikenal. An Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Qal laisa bikufrin yanqulu anil millah. Bukan kekufuran yang memindahkan pelakunya dari agama ini. Iya, bukan sampai murtad. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibn Yazid Al-Muqri, siqatun imam Thariq Muqri. Baik. Hadatsana Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah rumahnya mana Sufyan? Sufyan bin Uyainah rumahnya sama dengan rumah Ibnu Abbas. Berarti mana rumahnya? Ya di Mekah beliau, Imam Mekah. An Hisham bin Hujair. Enggak ingat ya, ada pembahasan enggak? Anda cuma ambil kesimpulan sanadnya Hasan. Lupa beli. Antawus an Ibni Abbas fi qaulihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun qala laisa bil kufril ladzi yadhhabuna ilaih. Bukan kekufuran yang mana para khawarij berpendapat ke situ. Ibnu Abbas membantah khawarij ini kufrun duna kufur. Ya, sanadnya Hasan. Wa rawahul Hakim fi Mustadrakih an hadis Sufyan bin Uyainah wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, walam yukhrijah, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Baik.
Ana katakan dalam catatan kaki yang betul sanadnya hasan, tidak sampai sahih sebenarnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala rahimahullah. Ini siapa? Ibnu Katsir. Wa qala hahuna, di sini Allah mengatakan faulaika humul zalimun. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Li'annahum lam yunsiful madluma minadz zalim. Kenapa dikatakan zalim? Menganiaya karena mereka tidak bersikap adil untuk orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Fil amril ladzi amarallahu bil adl, di dalam perkara yang Allah perintahkan untuk bersikap adil di situ, wa taswiyah, dan setara, bainal jami'i fi, di antara semua orang di situ. Di kalangan Bani Israel, kalau yang berbuat jahat rakyat jelata, kena hukum Taurat. Kalau yang berbuat itu adalah orang-orang ningrat, orang-orang bangsawan, maka hukumnya diperingan, betul-betul diperingan. Nah, ini tidak adil. Fa khalafu wa zalamu, maka mereka menyelisihi Taurat dan mereka menganiaya. Wa ta'adda ba'dhum ala ba'd, sebagian dari mereka melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala rahimahullah wa qauluhu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Qad taqaddama an Tawus, telah berlalu dari Tawus, wa ata annahu maqala, mereka berdua mengatakan kufrun duna kufur, kufur tetapi di bawah kufur akbar, zulmun duna zulm, memang ini kezaliman tapi di bawah kezaliman akbar, wa fisqun duna fisq, kefasikan tapi di bawah kefasikan yang terbesar. Jadi tidak sampai kafir hukum asalnya, kecuali yang tadi dibahas tadi itu. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Imamul Qurtubi rahimahullah qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wal zalimun wal fasiqun, nazalat kulluha fil kuffar, semuanya turun tentang orang kafir, yaitu apa? Yaitu ahlul kitabain. Jelas di zaman Nabi ahlul kitab ya kafir tentunya, yang tidak mau bersyahadat. Sabata dzalika fi sahih Muslim, itu telah pasti dalam sahih Muslim min hadisil Bara wa taqaddam, dan telah berlalu. Iya, nomor yang berapa ini? 1700. Wa ala hadzal muazzam, enggak tahu ini kenapa ana menulis gini ya, lupa dulu. Muazzam atau mu'zam, yaitu di dalam hukum yang bersifat mayoritas ini, macam ada yang salah ya. Fa ammal muslim, adapun orang muslim, fala yakfur, maka dia tidak sampai kafir. Wa inirtakaba kabirah, walaupun dia melakukan dosa besar. Jelas itu dosa besar, bukan dosa kecil. Thayyib, ana sebutkan dalam catatan kaki, illa idza kanatil kabirah hiya min nawaqidil Islam. Kecuali jika dosa besarnya itu termasuk dari pembatal Islam, ma'astifa'is syurut wantifa'il mawani, disertai dengan dipenuhinya syarat-syarat dan dihilangkannya penghalang-penghalang, baru boleh dikafirkan. Wakil, dan ada yang mengatakan fihi itmar, di dalam ayat tadi ada yang disembunyikan, ada lafaz yang tersembunyi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu raddan lil Qur'an, barang siapa tidak menghukumi dengan wahyu yang Allah turunkan demi membantah Al-Qur'an, wajah dan liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, dan demi menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Dia inilah yang kafir. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid. Fal ayah ammatun ala hadza. Berdasarkan ini ayatnya bersifat umum. Yaitu apa? Kalau memang dia niatnya seperti itu, ya jelas dia murtad. Qala Ibnu Mas'ud wal Hasan hiya ammatun fi kulli man lam yahkum bima anzalallah. Ayat ini umum, mencakup setiap orang yang tidak menghukumi dengan sesuatu yang Allah turunkan. Minal muslimina wal yahudi wal kuffar, dari kalangan kaum muslimin, Yahudi, dan keumuman orang kafir. Mu'taqidan dzalik, dia meyakini itu, meyakini bolehnya melakukan itu. Wa mustahilan lah, meyakini itu halal, berbuat itu halal. Ya jelas seperti ini murtad. Fa amma man fa'ala dzalika wa huwa mu'taqidun annahu raqibun muharram, adapun orang yang melakukan perbuatan tadi dalam keadaan dia meyakini
dia melakukan perkara yang diharamkan, fahuwa min fusaqil muslimin, maka dia termasuk dari orang-orang fasiknya kaum muslimin. Wa amruhu ilallahi ta'ala, dan urusannya diserahkan pada Allah Ta'ala. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya, terserah Allah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa hadza yakhtalif, keadaannya berlainan. Ia lihat keadaan pelakunya. In hakama bima indah, jika dia menghukumi dengan pendapat dia, ala annahu min indillah, dengan anggapan bahwasanya hukumnya itu datang dari sisi Allah, fahuwa tabdilun lah, maka berarti dia telah menukar hukum Allah, hukum dia pribadi, dengan mengatakan, oh ini hukum Allah, saya sudah menelpon Allah tadi malam, atau apalah misalkan, atau mengatakan apa, hadatsani qalbi an rabbi, saya diberi hadis oleh jantung saya dari Rabb saya, namanya sudah ma'rifah misalkan. Maka ini berarti menukar syariat, yujibul kufur, mewajibkan kafirnya orang itu. Wa in hakama bihi hawan wa maksiyah, namun jika dia menghukumi dengan hukum dia tadi karena sekedar ikut hawa nafsu dan maksiat, tidak sampai level yang berbahaya, level yang paling parah tadi, fahuwa dzambun tudrikuhul maghfirah, maka itu adalah dosa yang mungkin dikejar dengan pengampunan, ala asli ahli sunnah, sesuai dengan prinsip ahlu sunnah, fil ghufran lil mudnibin, tentang diampuninya, diberikannya pengampunan untuk para pelaku dosa. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Ini sudah waktunya atau tambah? Masih ada? Sudah ya? Oh ya. Tapi kita lanjutkan habis Isya insyaallah, setengah jam kurang lebih. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.